Dan ternyata jin-jin penglaris ini tuh kerjasama by kontrak. Jadi kamu mau kontrak aku berapa lama nih untuk membantu usaha kamu. Setelah diaduk-aduk itu kuah, ternyata ada yang nyangkut. Welcome back di Alito Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar. Karena semua ini gratis. Halo teman-teman semua, welcome back di Alito Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Di video kali ini kita akan bahas masalah jin penglaris yang berada di sebuah warung makan. Mungkin teman-teman gak asing dengan istilah jin penglaris ataupun hal-hal gaib, cerita-cerita apapun itu yang berkaitan dengan warung makan yang tiba-tiba sepi jadi rame, warung makan yang dulunya nggak enak berubah jadi enak dalam waktu semalam, bantuan dari sosok gaib yang sengaja dimintai tolong oleh si pemilik warung. Mungkin teman-teman semua udah nggak asing dengar kisah sebuah jin penglaris di sebuah warung makan. Seperti halnya kemarin ada di mana sebuah warung bakso menggunakan jin penglaris, tapi itu medianya di sebuah benda, yaitu adalah di celana dalam yang dimasukkan di kuah baksonya. Jadi singkat cerita, ada seorang pegawai dari warung bakso tersebut. Kebetulan si bosnya ini keluar, bingung kan, rame, akhirnya terpaksa dia harus menuang kuah bakso itu sendiri dan dituangnya ke dalam, dipindah tempat gitu ya, dari dapur dipindah ke tempat penjualannya. Tapi seharusnya tuh bosnya udah sering kali melarang siapapun karyawannya untuk memindah si kuah tersebut. Tapi saat itu kondisinya bener-bener rame, jadi akhirnya si karyawannya bingung kan, udah bosnya udah nggak ada, pelanggan udah banyak banget yang antri. Akhirnya si karyawan ini bergegas untuk mengambil kuah bakso dan diambilnya. Ternyata dia saat itu masih mau mengaduk ya, diaduk, dan di saat adukan tersebut dia merasakan ada yang berat. Dikiranya itu memang tulang bakso ya teman-teman ya, tulang bakso yang wajar dong, dalam kuah pasti ada tulangnya bakso biar rasanya makin enak. Tapi semakin diaduk makin berat, dan ketika dia terkejut banget teman-teman, diangkat, ternyata itu adalah sebuah celana dalam yang direbus di dalam kuah bakso. Nah, dari situ dia udah mikir nih, ada apa ya, ada apa dan sebagainya. Jadi itu kisah pertama terkait ada janggal nggak sih, janggal banget lah, masa kuah bakso yang dimasukkan sebuah celana dalam. Dan alhasil emang warungnya rame banget itu. Kemudian ada lagi, ini jin penglarisnya malah gini-gini. Kan biasanya jin penglaris itu untuk memperlaris sebuah penjualan orang, tapi di sini adalah jin penglaris yang digunakan untuk menutupi usaha orang lain biar sepi ataupun biar nggak bisa jalan. Pernah nggak dengar teman-teman dengar itu? Misalkan ada dua warung yang hampir sama jualannya atau dua toko hampir sama. Awalnya si toko A ini rame banget, si toko A rame banget, si toko B nggak begitu rame. Selang beberapa waktu tiba-tiba toko A bener-bener sepi, nggak ada pembeli sama sekali, dan toko B rame banget. Nah, di sini mungkin kita bisa wajar nggak ya? Mungkin kecuali emang ada masalah besar, jadi wajar kalau untuk tokonya sepi. Tapi tiba-tiba toko si A ini benar-benar sepi, dan kejadiannya adalah ketika orang lain yang mau beli ke toko A ini ngiranya toko A ini tutup, padahal toko A ini buka. Jadi sosok jin bukan penglaris kalau gini bunyinya ya. Berarti jin yang menutupi usaha orang lain biar sepi, itu ngelihat si toko A itu tokonya tutup, padahal sebenarnya buka. Tokonya itu tutup, kelihatannya tutup, jadinya orang itu cuma lewat doang tapi nggak mampir, dikiranya emang toko itu tutup. Jadinya yaitu jin yang menutupi usaha orang lain biar nggak kelihatan buka, jadinya beralih ke toko sebelahnya. Yang pertama teman-teman, yaitu rasanya enak jika dimakan di tempat. Pernah nggak sih teman-teman datang di sebuah warung yang rame banget, dan itu rasanya enak banget ketika dimakan di tempat. Dan ketika teman-teman bawa pulang pengen bungkus nih, karena rasanya enak, yaudah bungkuslah buat keluarga di rumah. Nah, setelah dibungkus, perjalanan jauh pulang ataupun deket juga pulang, dibuka, dimakan, rasanya tuh hambar dan jauh banget ketika teman-teman makan di sebuah warung tersebut. Nah, itu juga bisa jadi mengindikasikan warung tersebut menggunakan jasa jin penglaris,
Karena jin penglaris itu bekerja di saat ya di lokasi itu aja, di area-area yang mereka jualan. Kadang emang ada batasnya sih, jadi jinnya itu nggak bisa keluar kemana-mana. Jin juga menglariskan di tempat itu aja, di area itu, dan bekerja di situ. Ketika teman-teman kita makan di situ, pastilah rasanya akan menjadi jauh lebih enak dan bikin ketagihan. Kadang teman-teman juga malah mau nambah lagi dan nambahkan. Ya itu disitulah sih peran jin penglaris itu bekerja di warung makan yang hanya enak ketika dimakan di tempat. Kalau dibawa pulang rasanya bener-bener hambar gak karu-karuan. Dan yang kedua, rasanya tiba-tiba berubah ketika kita berdoa. Jadi teman-teman, waktu makan dimanapun jangan lupa sempetin untuk berdoa, bersyukur, dan memanjatkan rasa syukur kita untuk makanan tersebut. Dan ternyata ini bekerja banget ya. Kita kan sering di waktu kecil kan, hayo belum berdoa, doa dulu. Jangan lupa makan, jangan lupa berdoa sebelum makan. Nah, mungkin peran doa adalah di sini antara kita dengan Tuhan kita, itu juga mempengaruhi si kerja jin ini ternyata teman-teman. Enaknya ya udah kita makan aja langsung, makan semua itu. Ya habislah, pesan lagi, makan lagi. Nah, ketika kita berdoa, ternyata jin penglaris ini apa ya? Kita nggak tahu istilahnya jin penglaris ini kepanasan atau apa. Yang jelas ketika kita berdoa, jin penglaris ini juga agak mundur ya, panas. Akhirnya apa ya? Apa istilahnya? Intinya terpental gitu ya, mental dari jasa-jasa jin tersebut yang mau awalnya emang ngeludahin, akhirnya setelah kita berdoa masakannya hilang, hambar, kenikmatan dari bantuan jin itu hilang, jadi rasanya kembali malah nggak enak. Dan yang nomor 3, di sebuah warung makan tersebut ada sebuah ruangan yang khusus. Ruang apa ya? Ada ruangan yang khusus digunakan apa ya? Biasanya ruang kosong atau ruang tertentu lah. Kita kalau ke warung kan nggak mungkin juga ya, teman-teman, kita keluyuran, belum masuk warung keluyuran mau nyelidikin. Tapi teman-teman jangan aneh-aneh ya, ketika masuk ke warung sengaja mau ngeluyur masuk ke bilik-bilik kamar, bilik-bilik kamar kayak gitu. Jadi intinya adalah biasanya sebuah warung makan yang menggunakan jasa jin penglaris itu menyediakan sebuah tempat yang khusus, kayak rumah spesial untuk jin-jin untuk berteduh kali ya. Jadi disediakan sebuah rumah untuk para jin beristirahat mungkin, ataupun tempat yang digunakan untuk menaruh sesajian atau apapun itulah. Karena kan biasanya kalau jin itu ada kerjasama dengan si pemilik, harus minta apa juga kan. Mungkin ruangan kosong ini digunakan untuk sebagai tempat apa ya, tempat ya yaitu rumahnya jin kali ya, rumahnya gitu. Dan berikutnya teman-teman, nomor 4 adalah kita paling nggak betah ketika kita berlama-lama di warung tersebut. Kan biasanya kita kalau di warung itu enak sih ya, nyaman, santai, hawanya enak, ngobrol sama teman dan lain sebagainya enak banget. Nah, ketika di warung yang ada jasa sebuah jin penglaris ataupun makhluk-makhluk goib lainnya di tempat itu, di warung itu, hawanya tuh berubah teman-teman. Nggak bisa senyaman teman-teman makan di warung biasa yang nggak ada jin penglarisnya. Jadi suasana di warung itu berubah menjadi nggak enak, panas, terasa crowded banget, terasa penuh, dan memaksa kalian harus cepat makan terus pulang. Pernah nggak kalian kayak gitu? Kayak udah mas, iya tempatnya tuh enak, rasanya enak dan lain sebagainya, enak makan di situ, tapi setelah selesai makannya udah kayak rasanya pengen cepet pulang aja. Pernah nggak? Nah, mungkin itu salah satu indikatornya sih. Dan ketika kita makan enak, tapi setelah selesai makan, minum, selesai, langsung deh kepikiran pengen pulang. Pernah nggak? Nah, itu mungkin salah satu tanda menggunakan jin penglaris. Iya ya, pokoknya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman merasa kok panas sih, nggak nyaman dan sebagainya, apalagi teman-teman udah berdoa dan merasain ada yang berubah atau hal yang janggal, itu mungkin juga bisa menyebabkan itu juga. Yes, selanjutnya adalah tempat cucian atau tempat pembuangan di sebuah warung makan tersebut berada jauh dari tempat lokasi kita makan. Pernah nggak teman-teman lihat sebuah warung atau tempat makan apapun itu, dia tuh warungnya di sini ibaratnya ya, tapi buangnya tuh di sini, di sini, jauh banget. Jadi kayak kenapa sih jauh-jauh? Kan biasanya kalau warung biasa kan ini warung ya di belakangnya cuy, deket gitulah. Jadi aksesnya setelah dibersihin, ditaruh, selesai. Bersihin, ditaruh. Tapi ini nggak dibersihin, dipindah jauh banget di ujung, paling pojok gitu. Ya, aku
Aku sih nggak begitu tahu ya kenapa alasannya seperti itu. Apakah memang benar jin penglaris itu suka tempat kotor-kotor yang dijauhkan di sana gitu ya? Ya setelah kita tahu ciri-ciri tersebut teman-teman, tapi jangan lupa kita juga harus berpikir rasional, berpikir logis gini. Maksudnya gini adalah, nah yang pertama, rasanya enak ketika dimakan di tempat. Gini teman. Kalau kita makan makanan berkuah, misalkan soto, bakso, itu enaknya kan dimakan di tempat ya cuy. Enaknya makan di warung tersebut, masih anget-anget gitu kan, enak. Nah, ketika kita dibawa pulang, pasti akan berubah rasa. Pasti kayak, apa ya, kalau istilah Jawanya itu jebeber gitu ya, ngembang gitu ya. Kalau soto kan kayak, apa ya, kayak jadi bubur, makin gak enak kan. Jadi itu mungkin satu. Jadi kita nggak bisa berpikir bahwa, oh iya, kok nggak enak sih dibawa pulang, berubah rasa. Pastilah kalau seandainya ngomongin bakso, bubur, dan hal-hal yang berkuah itu pasti nggak enak ketika kita dibawa pulang. Kecuali emang dipisah, kuahnya dipisah, minyak dipisah, nasinya dipisah, itu masih bisa kita terima. Ketika kok tetap nggak enak aja di rumah, atau emang bumbunya emang dari salah gitu. Itu yang pertama. Jadi kita nggak bisa 100% percaya bahwa rasanya enak ketika dimakan di tempat, kecuali beberapa makanan yang memang rasanya itu, cita rasanya berubah ketika kita dibawa pulang, yaitu. Kemudian teman-teman, yang kedua, rasanya berubah ketika berdoa. Jadi gini, apa ya, ini logis ya, mungkin berdoa. Ya, berdoa itu harus kita lakukan dan benar-benar kita lakukan, karena juga kepercayaan kita masing-masing kan. Setelah kita berdoa, makanan akan menjadi terasa nikmat, dan makan sedikit pun akan cukup kenyang dan juga menyehatkan. Jadi jangan lupa berdoa ya teman-teman. Itu. Kemudian yang ketiga, ada ruang khusus gini teman-teman. Jadi kita nggak usah berpikir langsung ya, oh ada ruang khusus nih yang digunakan untuk apa ya? Untuk hal-hal seperti itu. Kadang ruang khusus ini digunakan untuk menyimpan hal-hal yang dirahasiakan, misalkan menyimpan resep, kayak menyimpan bahan-bahan yang nggak bisa terpapar secara langsung. Jadi kita mikirnya juga harus gitu cuy. Kita mikirnya, oh ya mungkin tempat ini digunakan untuk menyimpan barang-barang yang emang sengaja disimpan di situ, bukan untuk hal-hal yang macam-macam kayak apa ya, kayak guna-gunaan dan lain sebagainya. Jadi tempat khusus itu digunakan untuk menyimpan barang-barang yang sengaja harus disimpan atau dirahasiakan. Itu. Kemudian tidak betah berlama-lama ketika kita makan di sebuah warung. Jelas cuy. Kalau seandainya kita makan di warung yang rame ya, yang jelas ini rame banget, apalagi desak-desakan, siapa sih yang betah bakal makan di situ? Pasti mikirnya, udahlah cepet pulang. Kan kita juga gak enak juga sih ya. Kalau kita makan di sebuah warung yang rame, kita di situ kayak kita itu nggak tahu diri gitu ya. Rasanya nggak tahu diri ketika kita makan di sebuah warung. Jadi bawaannya kita harus cepet-cepet pengen pulang. Jadi ya itu sih sungkan juga kan. Masa seenak gitu sih kita makan di sebuah warung. Jadi kita pulang karena emang keadaan ya. Keadaan sih, bukan karena jin penglaris. Ya siapa, ini warung cuy, bukan tempat nongkrong atau tempat ngobrol. Jadi wajar ketika kita mau pulang cepat, itu wajar ya. Kemudian adalah tempat cuci piring jauh. Kita mikir logisnya ya. Ketika tempat cuci piring dekat itu kayaknya mikirnya bakal jorok banget pembuangan di situ. Pasti baunya tuh ya, baunya akan tercium sampai orang-orang makan di situ. Jadi mikirnya gini aja. Oh ya udah, mungkin ditaruh di tempat jauh biar supaya aroma pembuangan itu nggak mengganggu para pelanggan yang ada di warung tersebut, teman-teman. Jadi kita juga harus berpikir logis dan juga nggak bisa 100% percaya bahwa itu menggunakan jasa-jasa jin penglaris seperti itu. Jadi kita harus terpikir terbuka, nggak langsung percaya 100% mengenai hal-hal tersebut. Dan semua ini kembali ke kalian teman-teman. Kalian mau percaya atau nggak, mau meyakini atau nggak meyakini, mau cuek atau nggak cuek, itu terserah kalian semuanya. Yang jelas, ketika kita makan di sebuah tempat, jangan lupa berdoa, selalu bersyukur apapun kita makan, dan juga nggak usah berpikiran negatif gitu ya. Jadi semoga semuanya baik-baik aja, dan teman-teman makan di tempat yang benar dan tempat yang bebas dari jin-jin penglaris yang meskipun kita nggak kerasa dampaknya ya, tapi ini kayak nggak fair gitu lah ya. Mereka dibantu jin dan kita sebagai pelanggan setia. Jadi hati-hati juga ya. Jadi dari sini pesannya adalah, dimanapun teman-teman makan berada, jangan lupa berdoa ya.
Hai, terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini karena kita akan menyediakan banyak informasi yang menarik setiap minggunya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe ya. Semoga channel ini makin berkembang dan aku bakalan share informasi yang menarik setiap minggunya. Oke, makasih ya.